Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 24 Desember 2022 dengan judul Persiapan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Dan kepada semua orang yang setia yang sedang bergumul melawan kejahatan, Yohanes mendengar janji-janji yang diadakan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Yohanes melihat kemurahan, kelemah lembutan dan kasih Allah bercampur dengan kesucian, keadilan dan kuasa-Nya. Ia melihat orang-orang berdosa mendapatkan seorang Bapa yang kepadanya dosa mereka telah menakutkan mereka dan memandang kepada memuncaknya pergumulan yang besar. Ia memandang ke atas Sion orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, berdiri di tepi lautan kaca itu dengan memegang kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 495 sampai 496. Satu ketakutan bahwa warisan yang akan datang itu kelihatannya terlalu materialistis, telah menuntun banyak orang untuk memandang dari segi rohani semua kebenaran yang menuntun kita memandangnya sebagai tempat tinggal kita. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Mereka yang menerima pengajaran firman Allah tidak akan bersikap masa bodoh sama sekali mengenai tempat tinggal surgawi. Namun, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bahasa manusia tidak cukup untuk menjelaskan upah orang benar. Hal itu akan diketahui oleh mereka yang memandangnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 712 dan 713. Sorga adalah sebuah sekolah, bidang studinya alam semesta, gurunya oknum yang tak berkesudahan. Sekolah ini telah didirikan oleh Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 271. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu di pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka melayani Tuhan. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, pustuh. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Kupang, Rumah Sakit Advent Palangkaraya, pembina rumah sakit, para tukang, material, perizinan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan campur tangan, maka semua urusan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, dan juga bahkan mahasiswa, bahkan rektor, dosen, dan juga kepala sekolah. Di setiap lembaga pendidikan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, pelihara mereka, dan juga berikan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman teguh untuk mereka bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.